Aku ingin ngebahas tentang pertama kali pengalaman perdana aku mendapatkan silver button dari YouTube. Ya apa sih gitu aja ya, cuman begitu doang, mending sampai ketawa-ketawa cekikikan. Iya sih, dah aku mah gimana ya, dah susah dari dulu teh aku teh udah pengen jadi YouTuber dari tahun 2016. Udah kayak gitu traveling kemana-mana, udah gitu ya nonton cuma 100, 200. Udah penonton, udah subscribernya 20.000 di akunnya Irestia. Kesaspen dong akun essence-nya aku, gimana gak sakit hati ya. Dan hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu lagi dengan aku Mami Restia. Dan terima kasih ya buat kalian semuanya yang udah selalu mampir ke channel YouTube-nya aku. Karena di video kali ini kenapa aku begitu sumringah banget, sesuai dengan judul, aku ingin ngebahas tentang pertama kali pengalaman perdana aku mendapatkan silver button dari YouTube. Agak norak, biarin aja saya, karena setiap orang selalu pernah mengalami pencapaian pertama. Kalau misalnya teman-teman semuanya sekarang pada nonton nih ya apa sih gitu aja ya, cuman begitu doang, mending sampai ketawa-ketawa cekikikan. Iya sih, dah aku mah gimana ya, dah susah dari dulu teh aku teh udah pengen jadi YouTuber dari tahun 2016. Udah kayak gitu traveling kemana-mana, udah gitu ya nonton cuma 100, 200. Udah penonton, udah subscribernya 20.000 di akunnya Irestia. Kesaspen dong akun essence-nya aku, gimana gak sakit hati ya. Jadi sekarang aku bikin akun baru, nggak sekarang, jadi 3 tahun yang lalu aku bikin akun ini. Akun yang sekarang kalian tonton ini aku bikin dari 3 tahun yang lalu, karena aku mikir ya udahlah kalau nggak bisa di essence gimana ya, ya udah aku bikin lagi dari nol. Tapi yang namanya orang kalau nggak konsisten ya nggak bisa gimana-gimana ya kan, nggak bisa tumbuh juga. Baru aja beberapa bulan terus subscribernya masih di ratusan, aku udah capek sendiri. Akhirnya 2 tahun yang lalu aku pindah ke TikTok. Udah kayak gitu 1 tahun karir di TikTok, tahun ini aku balik lagi ke YouTube ya. Dan ternyata baru aja aktif, aku kayaknya baru aktif lagi di YouTube itu dari bulan akhir Mei. Dan disitulah aku mau ceritain ya pengalaman pertama aku mendapatkan silver button ini. Jadi mohon maaf kalau misalnya aku agak-agak norak, karena beran aku sesenang itu. Aku sudah mengharapkanmu dari dulu, tapi ternyata memang Allah memberikan kemudahannya di tahun ini. Dan aku akan ceritain apa aja yang aku lakuin untuk bisa mendapatkan silver button ini. Check it out. Jadi di sini aku mau sedikit agak clickbait ya, karena di sini aku pengen ngebahasnya gimana caranya kalian mendapatkan silver buttonnya hanya dengan aktif selama 1 atau 2 bulan nge-YouTube. Loh, kok 1-2 bulan? Katanya kamu bikin YouTube-nya 3 tahun yang lalu. Iya, 3 tahun yang lalu bikinnya, tapi baru aktifnya itu di akhir Mei. Dan aku mendapatkan notifikasi 100.000 subscriber itu di sekitar di belasan Juli deh pokoknya ya, karena saat itu aku lagi di Pahawang. Jadi kayaknya setelah aku aktif upload konten selama 40 sampai 50 harian gitu, subscriber aku yang mulanya di bawah 1.000 jadi 100.000. Makanya di sini aku akan kasih tips buat kalian semuanya yang mempunyai ya semangat yang tinggi, dan asal kalian mau konsisten, gimana caranya bisa mendapatkan silver button dalam waktu 1-2 bulan aja. Oke? Gimana? Mau tahu? Check it out. Oke, sebelum kalian bertanya-tanya atau sedikit membeli aku, tapi aku ngeliat video kakak itu penontonnya cuma ratusan orang aja, paling banter cuma ribuan. Kok bisa sih dapat subscriber? Sekarang aja pas aku lagi bikin video ini subscriber aku sudah menginjak di 550 ribuan, yes.
Nah, pada saat aku di bulan Juli itu di 100.000, berarti Juli, Agustus, September. Dalam waktu 2 bulan aja, pertumbuhan subscriber aku sampai ke 400.000. Iya nggak sih? Padahal kalau kalian cek, boleh deh kalian cek ya, kapan aku aktif lagi mulai nge-upload YouTube ya. Itu tuh di akhir Mei pokoknya. Dilihat aja nanti dari akhir Mei dia ngejumping ke 2 tahun yang lalu. Nah, jadi buat kalian, sebelum kalian nyinyir kenapa video aku masih banyak nggak rame tapi kenapa subscribernya naik, makanya pada nontonin video aku ya. Jadi tips yang pertama itu sebenarnya kenaikan subscriber aku dari short. Ingat dari apa? Dari short. Nah, itu sebenarnya aku udah dikasih tahu sih sama suami aku, udah deh kalau misalnya kamu pengen naikin YouTube ya, pengen naikin subscribernya, kamu main aja di short gitu. Itu udah dikasih tahu dari tahun-tahun lalu. Cuman aku saat itu memang masih sibuk di TikTok, sehingga aku ya udahlah nanti aja. Nah, pada akhirnya ketika aku sudah mau menseriusi lagi, kan aku bikinnya video-video seperti ini nih, video-video panjang ya nggak sih, dan penontonnya memang masih di 100, 200, 300, 400, 500 orang aja. Tapi karena aku punya stok yang lumayan banyak pada saat aku bikin konten video di TikTok, dan aku memang apa sih tadi bilangnya, nggak apa ya, lumayan apik ya menyimpannya tanpa watermark ya. Jadi akhirnya selama 1 tahun aku memproduksi konten-konten video potret, video pendek di bawah 1 menit, itu akhirnya aku upload di short, dan itu aku jadwalin ya. Kalau nggak salah di akhir Mei itu, setelah aku hitung-hitung, aku punya sekitar di 100 kontenan, 100 konten yang siap untuk upload. Nah, itu aku upload di schedulein dalam 1 hari. Pertamanya aku upload cuma sehari sekali nih, sehari sekali. Penontonnya awalnya cuma di short itu cuma di 100, 200, kadang-kadang cuma di 60 gitu. Nah, akhirnya setelah 1 minggu aku ngeliat kok penontonnya lumayan jadi agak naik nih, jadi 1.000, jadi 2.000. Akhirnya karena aku masih punya sisa konten yang lumayan banyak, itu aku tambahin sehari bisa sampai 3-4 short per harinya. Nah, jadi kalau kayak gitu itu privilege kakak dong ya, karena kakak sudah punya stok konten yang banyak. Betul sih saya, cuman maksud aku di sini adalah kalau misalnya kamu pengen meningkatkan jumlah subscriber kamu bisa masuk lewat jalur short. Kalau misalnya belum punya kontennya, berarti kamu bikin ya tetap aja ya harus konsisten ya. Kalau misalnya kamu mampunya cuman bikin 1 short per hari, ya lakukanlah itu, asal konsisten di jam yang sama gitu. Kayak sampai sekarang nih, sampai ke detik sekarang aku mengupload konten video short itu 4 kali ya, jam 11, jam 12, jam berapa teh, jam 6 sore dan jam 7 malam ya. Jujur memang untuk saat ini aku memang dibantu tim juga gitu ya, ada dibantu untuk short yang di siang harinya dibikin sama mereka. Kalau yang bikinan aku sendiri di jam 6, di jam 7. Cuman kalian yang sekarang baru ingin memulai, belum punya kontennya, jangan khawatir, jangan berkecil hati. Pada intinya ketika kalian konsisten membuat produk yang konsisten mengupload shortnya, penontonnya itu sedikit demi sedikit akan meningkat gitu ya, hingga saatnya pokoknya dalam 3-4 mingguan itu penonton aku tuh ya segitu-gitu aja, cuma 2.000, 3.000, dan kenaikan subscribernya tuh nggak begitu banyak. Aku memulai, inget banget di akhir Mei itu dari 700 subscriber ke 1.000 subscriber itu kayaknya butuh waktu 3 minggu deh. Kebayang nggak? 1 minggu kenaikan subscriber aku 100 dari shortnya aja. Tapi ketika ya, makanya yang namanya apa ya, kalau TikTok kan FYP, kalau YouTube tuh apa? Pokoknya tiba-tiba viral ya. Pada saat video pertama aku viral, itu tuh tiba-tiba kenaikan subscribernya tuh langsung meningkat, sehari bisa nambah 1.000-2.000 subscriber. Dan setelah video aku viral, entah kenapa video-video selanjutnya itu jadi lebih mudah untuk naik juga. Jadi kayak si YouTube itu sudah menemukan penonton yang cocok untuk video-videonya aku, sehingga pada saat itu viral, video pertama itu akhirnya viral setelah 3 minggu konsisten posting, video-video selanjutnya itu langsung penontonnya tuh langsung 10.000, 20.000, dan langsung kayak yang setiap hari itu ada aja video aku yang dari 4 itu langsung jadi jutaan penonton hanya dalam waktu di 3 hari sampai ke 5 harian aja. Nah, dari situlah bergulung ya, penontonnya jadi 5.000, 10.000, bahkan aku ingat baru 1 bulan sejak aku posting itu kenaikan per hari subscribernya itu di 5.000-an. Dan itu kayak amazed aja ya. Ya maksudnya segala sesuatu yang pertama itu pasti akan terasa gitu ya. Mungkin buat orang-orang yang penontonnya subscribernya udah jutaan, udah biasa aja sih. Cuman buat kita yang pertama yang
10.000, terus besoknya 15.000, terus besoknya 25.000. Emang konten apa lagi yang viral ya? Nah, dari situ aku pelajarin juga konten apa sih yang disukai oleh penonton aku, dan dari situ aku menemukan ide-ide baru ya. Konten-konten yang akan aku produksi selanjutnya adalah konten yang sudah viral tuh. Misal konten yang viral di YouTube-nya aku tuh adalah konten aku bermain bersama anak yang berhubungan dengan air. Entah kenapa deh si Zara itu benar-benar yang dikasih apa ya teh? Dikasih ya kan di akun yang kamu kelola juga, dikasih laki, dikasih beruntung ketika berhubungan dengan berenang, kolam portable renang, pokoknya berhubungan dengan air, dia wah, boom gitu ya. Nah, akhirnya aku banyak memproduksi konten-konten seperti itu karena sudah membaca bahwa ternyata subscriber aku atau penonton aku seneng sama konten-konten yang berjenis seperti itu. Nah, terus misalnya nih ada pertanyaan, Kak Ires, tadi kan kamu bilang itu kan kontennya itu bekas TikTok. Emang boleh ya konten TikTok kamu re-upload di YouTube dan kamu dapat monetize-nya? Nah, nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya kamu tipikal orang yang udah kepalang posting di TikTok, nggak punya mentahannya, kamu cari deh aplikasi-aplikasi yang bisa mendownload video TikTok kamu tanpa watermark, karena YouTube sangat sensitif sekali ketika melihat ada TikTok di situnya, itu nggak bisa dimonetize. Tahu aku seperti itu ya. Cuman kekurangannya itu kamu akan mendapatkan soft file yang apa ya, yang pixelnya tuh sedikit buram kalau misalnya kamu downloadnya dari TikToknya gitu ya. Nah, kalau kemarin kan aku memang apik buat nyimpan di drive gitu kan, setiap konten yang aku bikin, jadi mentahannya udah dapet tuh. Kalau di TikTok aku pakai musik dari TikTok, kalau yang di YouTube ya aku nggak pakai musik ya. Nah, itu kualitas videonya jadi tetap jernih banget gitu ya. Jadi kalau misalnya buat kalian semuanya, pertama konten shortnya nggak boleh comot punya orang lain. Kalian harus ini ya, harus beretika. Ibaratnya kamu harus menghargai hasil karya konten orang lain. Kamu bikin deh konten yang unik, itu justru akan lebih dikenal dan lebih cepat naiknya loh. Karena nanti semua orang akan tahu ciri khas dari gaya personality kontennya kamu ya. Konten harus unik. Boleh sih stitch atau misalnya kamu ambil comot video orang lain tapi hanya sekadar basicnya dan kalian membuat lagi, remake lagi dengan banyak perubahan ciri khas kalian. Yang kedua, tidak boleh tidak boleh ada watermark ya. Memang ada yang bilang katanya kalau semakin sering satu konten itu diupload di berbagai sosial media, maka akan terbaca sebagai plagiat ya. Cuman kalau misalnya itu adalah konten milik aku ya, yang aku posting di TikTok, berarti kan kalau yang di YouTube tuh yang keduanya ya, itu tuh sebenarnya tidak akan terdeteksi sebagai plagiat karena masih hanya akun aku aja yang mengupload konten tersebut. Seperti itu ya. Kalau misalnya kalian bertanya apakah video TikTok bisa di-upload di YouTube ya. Kalau aku sih enggak ya, di-uploadnya maksudnya tidak ada watermarknya. Nah, terus yang ketiga ya, untuk yang di short ini, hashtag itu benar-benar ngaruh. Awalnya sih aku nggak percaya. Nah, cuma setelah ditulis, setelah dikerjain, ternyata hashtag itu memang sengaruh itu untuk menemukan penonton potensial ya. Jadi biasanya aku selalu menempatkan judulnya itu yang menarik, tapi tidak tidak melanggar. Ini salah satunya juga ya buat yang di belakang kamera. Kalau misalnya bikin judul, jangan sekali-kali bikin judul yang di blacklist sama YouTube. Misalnya jatuh ke air. Kalau misalnya jatuh ke air itu konotasinya negatif, itu kamu bisa plesetin jatuhnya A-nya jadi 4. Tenggelam. Misalnya kalian bikin kontennya konten horor, dibunuh, misalnya gitu. Darah, itu adalah kata-kata yang dianggap sama YouTube ketika dibaca konten kamu itu ada darah, ada pembunuhan dan kamu tidak memplesetkannya, itu langsung tidak akan direkomendasikan ya. Pemilihan judul sangat penting. Pemilihan judul tidak hanya harus menarik, tidak hanya harus clickbait, tetapi harus menghindari pelanggaran-pelanggaran. Kalau pelanggarannya ringan, mungkin video kamu tidak akan direkomendasikan, tapi kalau pelanggarannya berat, kamu videonya tidak akan bisa dimonetisasi. Kasian, soalnya sayang ya kan, bikin konten setengah metong gitu kan, terus tiba-tiba nggak bisa dimonetize, sakit hati ini. Nah, terus yang hashtagnya itu selain kamu menambah hashtag hashtagnya shorts misalnya gitu ya, kamu pilih 3-5 kata kunci yang berhubungan dengan video kamu itu sebagai hashtagnya kamu, seperti itu. Dan dikasih spasi ya sayang ya, karena kalau nggak dikasih spasi maka nanti YouTube akan membaca semua hashtag
hashtag itu dalam satu kalimat utuh, dan itu akan membingungkan. Dipisah biar terbaca hashtagnya ya. Kalau misalnya di video panjang kan ada tuh ya pilihan tab untuk kita memilih ngetik hashtag tertentu, dan itu satu frasa. Misalnya rumah hantu. Nah, itu tuh satu frasa, jadi jangan disatuin. Kebayang nggak kalau misalnya kamu nulis di hashtagnya rumah hantu, kebacanya gimana gitu ya. Dan hashtagnya juga nggak perlu terlalu banyak karena itu akan membingungkan dan kurang efektif. Dan tips yang terakhir adalah membuat konten yang niche-nya jelas. Kalau misalnya kalian, aku tahu manusia itu sawang sinawang, gampang tergoda. Jujur, pada saat aku nge-upload video short aku yang sudah jutaan itu, masih ada loh rasa seperti ini. Short ini kok gampang banget bikinnya, dan ini jutaan penonton cuy. Aku bikin konten setengah mati bareng sama anak aku seharian cuma dapat konten short 2-3 biji. Ini bikin misalnya bikin apa ya? Bikin konten mainan nih. Konten mainan nggak kelihatan muka, bisa main-main begitu aja penontonnya sampai jutaan. Sawang sinawang, aduh enak banget ya. Terus aku bikin tuh konten seperti itu, tapi aku uploadnya di akun Mom Irestia aku, yang mana sudah terbukti short yang paling banyak ditonton itu adalah short keseharian aku sama anak aku. Kemudian dengan stylenya aku yang ngomongnya cepet, misalnya seperti itu ya, atau review mainannya ada anak aku di situ, orang suka di situ. Tiba-tiba aku berganti, meskipun sama-sama ngebahas mainan tapi nggak keluar muka aku, maka penonton akan ngerasa kayak ini nggak punya ciri khas, dan aku tidak, penonton aku tuh bukan tipikal yang suka video tersebut. Paham nggak sih? Jadi kan setiap karakter orang tuh ada yang senang nonton cuma review mainannya tok ya. Tapi belum tentu loh ketika itu dipasang atau aku bikin itu akan cocok dengan penontonnya aku. Bisa-bisa penontonnya jelek. Atau ada orang yang reviewnya tentang sains, ada orang yang reviewnya tentang makanan, ada orang yang review cuma jalan-jalan doang. Jalan-jalan terus dia review. Misalnya yang aku lihat, aduh aku sekarang lagi mencari peralatan bayi nih, jalan-jalan lah dia ya ke toko perlengkapan baby. Wow, lihat ini harganya 2 juta. Penontonnya banyak beb, kagak beli itu barang, cuma jalan-jalan doang. Sekali jalan bisa dapat 10 konten. Itu bisa aja bagus viewernya kalau kamu bikin akunnya khusus seperti itu ya. Jadi sekarang gini, aku pengen bikin kontennya mainan, aku pengen bikin kontennya masak, aku pengen bikin kontennya jalan-jalan. Jangan disatuin di satu akun yang sama, karena itu akan merusak algoritma kamu. Kamu capek bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, tapi apa hasilnya? Penontonnya bingung. Lalu gimana? Aku pengen bikin semuanya karena aku suka semuanya. Bikin tiap akun dengan niche yang satu fokus itu. Kamu suka, kamu bikin konten masak, bikin akun khusus masak. Kamu juga sekalian pengen traveling atau pengen ngebahas tentang apa? Tentang tips-tips, bikin di satu akun itu. Sejujurnya, short aku juga ini masih kayak yang campuran. Kadang aku review produk, kadang aku main sama anak-anak, kayak gitu kan. Tapi aku berusaha untuk di satu konsep, yaitu apa yang penggemar atau subscriber aku suka tipikalnya, itu yang aku bikin di short. Makanya kalau misalnya kalian lihat tipe aku bikin konten di short dengan tipe aku bikin di video panjang seperti YouTube ini agak berbeda ya, dan itu akan aku bahas. Nah, jadi aku juga mendengarkan informasi dari orang dalam YouTube atau orang yang sudah mengerti tentang algoritma YouTube. Katanya kalau misalnya kamu sudah besar atau penonton kamu sudah besar di short, itu belum tentu akan terjadi di video panjang kamu, karena mereka akan merekomendasikannya dengan jalur yang berbeda. Contohnya kalian sudah subscribe YouTube-nya aku ya. Pada saat aku posting short, belum tentu kalian dapat notifikasi gitu. Kalian hanya akan mendapatkan notifikasi setiap aku upload video panjang atau video YouTube atau video berbentuk landscape. Tapi orang-orang yang sering menonton aku atau kenal aku dari jalur short, dia juga tidak akan mendapatkan notifikasi ya untuk yang video-video panjang aku. Jadi mereka punya kayak beda-beda karakter. Makanya sebenarnya ada yang bilang kalau misalnya kamu gede di jalur short, kamu akan susah menumbuhkan di jalur video dan sebaliknya. Orang-orang yang penonton videonya bagus, shortnya biasanya kecil. Ada beberapa akun yang keduanya tumbuh ya gitu. Jadi aku lihat ada beberapa YouTuber besar yang dia memisahkan akun. Dia ada bikin akun, temanya pernah sama, tapi dia bikin video panjangnya khusus di akun ini dan video shortnya khusus di akun yang kedua
ya. Cuman untuk saat ini memang aku belum mengimplementasikan itu karena memang agak sedikit effort ya gitu. Nah sekarang memang jujur li semua subscriber aku hampir di 90% masuk dari jalur short. Nah makanya karena itulah aku masih tetap ya, meskipun subscriber aku masih banyaknya dari jalur short, tapi aku tetap konsisten untuk membuat video-video panjang seperti ini dengan tema yang jauh lebih dewasa. Jadi kalau misalnya dilihat short aku kan lebih ke kanak-kanakan, lebih banyak anak-anak yang menyukainya. Nah untuk yang di video panjangnya ini aku memang lebih senang untuk membahas tips-tips, review dan keseharian traveling. Jadi untuk yang video panjang aku lebih kayak hal-hal yang lebih serius seperti itu. Dan kalau misalnya ditanya algoritmanya nanti bingung nggak? Nggak, karena algoritma short dan algoritma video panjang itu berbeda jalurnya disebarkan oleh YouTube-nya, katanya sih seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalnya sekarang yang baru mau memulai, kalian boleh langsung dari jalur short karena itu katanya yang lagi disukai atau dianak-emaskan oleh YouTube ya. Untuk video-video short itu banyak kok YouTuber besar juga. Aku punya beberapa kenalan YouTuber besar yang dia memang mengeluhkan kayak kok sekarang viewer dari YouTube panjang agak sedikit menurun ya, malah aku lebih gedenya dari short. Memang katanya sekarang YouTube lagi mengemaskan jalur short ini, cuman memang kekurangannya kalau misalnya kita membahas dari segi penghasilan atau dari segi monetize, pendapatan dari short itu nggak seberapa besar ketimbang dari jalur video YouTube. Cuman kalau buat kita para pemula dan ingin mengejar angka dari subscribernya, kalian bisa masuk di jalur short. Nanti semakin dikenal, nanti kalian bisa masuk ke jalur video panjangnya. Begitu. Jadi buat kita semuanya tetap semangat ya untuk selalu berkonten mencari cuan dari YouTube ini, karena aku sudah mempraktekkan di akun kedua aku ya teh ya. Di akun kedua itu perjalanan dari 0 sampai ke subscriber 1000 itu lama banget ya. Tapi setelah ke 1000, 2000 sekali ketemu video kamu diviralin, itu ngegulungnya cepet ya. Video-video lain ikut ngegulung cepat juga. Jadi memang yang agak lama dan agak susah itu di awal-awal. Jadi semangat. Yang sekarang masih di tahap awal, semangat. Kalian harus bisa melewati batu esnya itu ketika sudah mencair semuanya. Insya Allah ya, dengan doa. Karena ingat sekali lagi, yang memudahkan itu bukan karena kita hebat, tetapi karena diridhoi, diberkahi, dikasih mudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sekian dulu tips perdana aku tentang cara achieve-nya silver button gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya lagi tentang apapun yang berhubungan dengan perjuangan kita sebagai YouTuber ya, silakan banget ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Maaf kalau misalnya masih banyak salah-salah kata atau banyak kekurangan dalam penjelasannya. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!